Juhyuk sudah introvert akut sedari kecil dan kurang pergaulan. Saat masuk sekolah dasar, keadaannya semakin parah. Selalu sendirian di sekolah menengah pertama. Dia bahkan makan siang sendirian selama sekolah menengah atas. Melalui hidup yang antisosial, berpikir untuk berubah saja membuat Juhyuk takut. Tapi sekarang dia melawan monster. Orang yang bahkan tidak berani menatap pembulinya. Monster bukanlah manusia, jadi tidak perlu takut menghadapi mereka. Sama seperti dalam game menjalani quest. Menghajar monster dan mendapatkan hadiah. Juhyuk dengan terampil menggunakan Shadow Step untuk menghindari kepungan para goblin. Menyusup ke belakang dan menghantam mereka dengan kecepatan luar biasa. Kosek sampai terkejut dibuatnya. Juhyuk sudah dapat menggunakan Shadow Step di tingkat kemahiran setinggi itu. Tapi Juhyuk yang kurang pengalaman terkena serangan dari berbagai arah. Beruntung ada energy shield yang melindunginya. Juhyuk merasa kalau dia sudah kelewatan dan ketakutan mulai menyerang mentalnya. Juhyuk pun melarikan diri sembari meminta tolong. Juhyuk berlari tanpa memperhatikan arah dan terjebak di jalan buntu. Saat para goblin menyerang, Meatball datang memberikan pertolongan. Para goblin ketakutan dan tak berdaya di hadapan Meatball yang besar dan kuat. Melihat Juhyuk yang sudah aman bersama Meatball, Kosek melanjutkan perburuannya. Kosek mulai menghabisi para goblin yang menyerang dari jarak jauh, dan dalam sekejap semua goblin dimusnahkan. Sedangkan Juhyuk yang selamat, terdesak oleh himpitan pantat Meatball yang semok dan aduhai. Tiba-tiba terdengar raungan, terlihat hobgoblin yang menjadi bos para goblin sudah muncul. Meatball langsung berlari menghampiri hobgoblin itu, dan bertabrakan beradu kekuatan. Meatball mencengkram lehernya, dan dari belakang Kosek menghujamkan pisaunya. Dengan kematian hobgoblin, lantai ke-20 diselesaikan. Melihat kehebatan mereka menaklukkan bos secepat itu, Juhyuk mulai berpikir untuk menyerahkan pertarungan kepada mereka saja. Penyelesaian lantai ke-20 dengan rank S++ ramai menjadi perbincangan di media. Ketua asosiasi khawatir kalau perhatian media akan menjadi masalah. Mina menyarankan agar mengontrol pemberitaan media, tapi ketua asosiasi melarangnya. Karena identitas Juhyuk pasti akan terkuak suatu hari nanti. Ketua asosiasi pun menyarankan agar membantu keluarga Juhyuk saja sebagai dukungan. Gwang Il berkata, kita sudah menginvestigasi dengan seksama. Ayah Juhyuk, Bong So-chul, sedang dalam rehabilitasi setelah operasi pinggang semenjak musim dingin. Kita berencana akan membantunya dengan memindahkan Tuan Bong ke rumah sakit rehabilitasi terbaik di negara ini. Selanjutnya, adik laki-lakinya, Bong Min-hyuk, mahasiswa yang akan masuk dalam wajib militer. Beasiswa sepertinya akan cocok baginya. Dan yang terakhir, Ibu Juhyuk, Hong Gumja. Mantan karyawan perusahaan yang saat ini sedang menganggur. Dipecat setelah berargumen dengan pelanggan. Ibu Juhyuk adalah prioritas yang harus kita perhatikan. Dia adalah suara dominan dalam keluarga. Suami dan anak-anaknya tidak berani melawannya. Setelah mendengar masukan dari Gwang Il, ketua asosiasi memberikan otoritas kepada Gwang Il untuk mengeksekusi rencana membantu keluarga Juhyuk. Kosek dengan sigap menyadari pengantar makanan tiba di depan pintu. Meatball kegirangan mengetahui akan makan enak. Juhyuk harus menutupi Meatball agar tidak terlihat. Juhyuk memesan 24 mangkuk makanan dan hanya mendapatkan bonus 1 piring. Juhyuk kecewa tidak mendapatkan kupon diskon yang selama ini menopangnya bertahan hidup. Meatball yang sudah tidak tahan lagi langsung memakan makanan itu beserta dengan piringnya. Saat Meatball dan Kosek sibuk makan, Juhyuk mengecek hadiahnya. Dengan mengumpulkan 20 Platinum Badge, Juhyuk mendapatkan Random Box. Random Box memberikan berbagai macam item yang bisa didapatkan dari dalam tower. Juhyuk sampai bingung melihat list item yang begitu banyak. Magic kristal, obat-obatan dan metal tidak begitu menarik. Demikian juga dengan senjata atau armor. Sepertinya ada beberapa item yang menarik. Tower jumping ticket, melewati beberapa lantai sekaligus dan naik level. Rune of level up, menaikkan level tanpa menaiki tower. Multinational tower access ticket, memasuki tower dari negara lain. Di antara itu semua, Guaranteed Summon Great Ticket. Juyo membayangkan mendapatkan Legend Super Rare Summon.
Dia akan hidup tenang sembari bersantai di tower dan summon-nya yang akan bekerja untuknya. Dengan 3 random item, Ju-hyuk yakin keberuntungan ada di pihaknya. Ju-hyuk dengan percaya diri membuka item yang pertama, yang ternyata magic crystal seberat 10 kilo. Ju-hyuk kecewa, tapi tidak buruk juga, 5 juta won jika dijualnya. Item yang kedua, Ju-hyuk mendapatkan skill baru yang namanya terdengar seperti novel dunia persilatan. Dan yang terakhir, Ju-hyuk mendapatkan Rune of Summoned Great Increase. Dapat meningkatkan rank para summon sesuai dengan apa yang Ju-hyuk inginkan. Tapi Ju-hyuk kebingungan siapa yang akan dia naikkan ranknya. Keduanya sama-sama bodoh, tapi masing-masing mempunyai kelebihannya sendiri. Setelah beberapa pertimbangan, Ju-hyuk memutuskan akan menaikkan rank milik Kosek. Karena Kosek sudah lebih lama bersama dengan dia. Selanjutnya, Ju-hyuk mempelajari skill yang baru saja didapatnya. Ju-hyuk merasakan seperti ada file yang di-download ke dalam otaknya. Ju-hyuk mengeluarkan senjatanya dan meneriakkan skillnya. Tapi tidak ada yang terjadi. Sepertinya Ju-hyuk lupa kalau skill tidak dapat digunakan di luar tower. Kosek menanyakan mengapa Ju-hyuk mengayunkan senjata di dalam rumah. Ju-hyuk menjelaskan kalau dia baru saja mendapatkan skill serangan baru yang dapat berkembang. Kosek langsung syok, sampai-sampai menjatuhkan makanannya. Meatball yang melihat ada kesempatan, langsung mencomot makanan yang dijatuhkan Kosek. Keributan pun terjadi lagi di rumah Ju-hyuk yang kecil dan kumuh. Keesokan harinya, Ju-hyuk sadar akan kekhawatiran Kosek terhadapnya. Karena kelasnya adalah summoner, yang berarti summonlah yang akan bertarung. Dengan kata lain, summoner tidak perlu bertarung secara langsung. Terutama dia adalah irregular yang dapat mensummon di luar tower sekalipun. Di dunia yang lain, ada summoner seperti dirinya, yang mensummon Kosek sebelumnya. Summoner itu pasti lebih kuat darinya. Tapi dia mati, dan dunianya hancur. Jadi secara alami Kosek menjadi cemas dan lebih waspada. Tapi dirinya juga seorang manusia, yang baru mulai menikmati menjadi pria sejati. Ia harus menggunakan skill itu setidaknya sekali saja. Mereka berdua mempunyai kepatuhan absolut. Ia akan meyakinkan mereka. Kosek muncul dengan muka lesu dan berkata, ia terkena racun dari serangan goblin di lantai sebelumnya. Goblin relatif lebih mudah, tapi kalau orc sudah lain ceritanya. Dirinya akan meminta maaf di awal atas dosa yang akan ia perbuat. Mengaktifkan peraturan summoner yang ketiga. Yang ia maksud saat kita berada di dalam tower, dasar Meatball bodoh. Saat di dalam tower, Meatball akan tetap dekat untuk melindungi summoner. Dirinya yang akan bertarung sendirian. Ju-hyuk dengan muka memelas meminta keringanan dari Kosek. Ju-hyuk berjanji tidak akan maju sendirian, dan hanya akan melawan monster dengan perlahan dan berhati-hati. Setelah berpikir dan menimbang-nimbang, Kosek mengizinkan Ju-hyuk untuk bertarung. Tapi jika keadaannya berbahaya, dia akan langsung turun tangan. Saat memasuki lantai ke-21, Kosek memperingatkan Ju-hyuk agar berhati-hati terhadap orc. Saat Ju-hyuk ingin pemanasan, Kosek menawarkan Meatball sebagai samsak. Kosek meyakinkan Ju-hyuk kalau Meatball sangat kuat dan tidak akan tergores sekalipun. Setelah Ju-hyuk selesai pemanasan, mereka menjalani misi menyelesaikan lantai. Meatball maju duluan untuk menarik agro dan Kosek akan membersihkan dari belakang. Saat tersisa satu orc, Kosek memberi kode agar Ju-hyuk maju menyerang. Ju-hyuk dengan kecepatan tinggi langsung menghampiri orc itu. Ju-hyuk menghindari serangannya dan melompat tinggi sembari mengaktifkan skillnya. Dengan kekuatan penuh, Ju-hyuk menghajar orc itu dengan skill barunya. Ju-hyuk tampak puas dengan kekuatan yang baru didapatnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.